Ini adalah visual Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meninjau langsung bertemu dengan keluarga korban kericuhan tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu malam, Saudara. Ini adalah lokasi rumah duka dua orang korban pasangan suami istri yang meninggal dunia pasca pertandingan antara Arema FC dengan Persebaya Surabaya yang digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tadi sebelumnya ada perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga Pemkot Malang yang langsung bertemu dengan keluarga korban. Disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Kika Madona bagaimana keluarga merasa terpukul dengan hilangnya dua anggota keluarga mereka akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan bantuan baik untuk perawatan korban yang terluka yang saat ini dirawat di rumah sakit baik di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang ataupun juga di Rumah Sakit Syaiful Anwar. Juga untuk santunan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh korban meninggal dunia. Hingga saat ini ada 130 orang meninggal dunia akibat kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Saudara. Ini menjadi tragedi kemanusiaan di Indonesia, menjadi tragedi terbesar, tentunya jadi tragedi buruk bagi sepak bola Indonesia. Ini yang menjadi catatan bagi kita semua, harus ada perbaikan, harus ada evaluasi. Visual yang kami tampilkan langsung dari rumah duka di mana Gubernur Jawa Timur. Saya akan coba untuk kami akan coba untuk menyambungkan sambungan audio. Karena saat ini keluarga bersama dengan pemerintah Jawa Timur tengah menggelar doa. Kita akan coba untuk mendengarkan. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona yang berada di sana. Kika. Ya, selamat sore Ibu dan juga saudara. Kika, tampak di layar kaca keluarga dan juga gubernur tengah berdoa. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana suasana di sana lebih lengkapnya, Kika? Ya, Ibrahim dan juga saudara, jadi sekitar 5 menit yang lalu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur tiba di rumah duka, yaitu di kawasan Jalan Bareng, Malang, Jawa Timur. Jadi setibanya Gubernur Jawa Timur ini ke rumah duka, lalu kemudian dari Gubernur langsung melaksanakan doa bersama. Jadi tahlil, kalimat tahlil, ini juga kemudian disampaikan bersama-sama dengan para keluarga korban, lalu juga ada para tetangga, kerabat, teman, yang juga kemudian turut melantunkan doa bagi almarhum dan juga almarhumah. Yang sedang Anda saksikan di layar kaca ini, saudara, bukan hanya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saja, tapi ada juga perwakilan dari pihak keluarga, ada orang tua dari almarhum dan juga almarhumah, lalu juga kemudian ada putra sematawayang yang saat ini sudah menjadi yatim piatu, turut mendoakan almarhum dan juga almarhumah. Lantunan doa tak putus disampaikan bagi seluruh keluarga, dari seluruh keluarga, kerabat, untuk mendoakan agar almarhum dan juga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Lalu Ibrahim dan juga saudara, yang saat ini sedang berlangsung di kawasan rumah duka. Ini juga kemudian doa bersama. Kedatangan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini juga merupakan yang paling ditunggu. Salah satunya adalah untuk menguatkan mental dari keluarga yang ditinggalkan. Putra dari almarhum dan juga almarhumah ini menjadi anak yatim dan juga piatu. Sehingga inilah yang juga kemudian menjadi alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk kemudian hadir dan memberikan dukungan dan juga doa agar putra yang ditinggalkan ini juga kemudian diberikan kekuatan. Saudara,
yang saat ini sedang berlangsung ini adalah tahlil, kalimat tahlil doa yang disampaikan kepada pasangan suami istri yang meninggal dunia pada hari Minggu dini hari tadi setelah terjadinya ricuh di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Pasangan suami istri yang meninggal dunia ini yaitu atas nama Anton dan Devi. Kedua pasangan ini kemudian meninggal dunia setelah sebelumnya berusaha untuk keluar dari stadion. Lalu juga yang kemudian ingin disampaikan tadi kami berbicara dengan pihak keluarga, ini adalah terkait dengan upaya bantuan yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah kepada pihak keluarga. Informasi ini nantinya akan kami konfirmasi kembali karena memang jika menurut informasi sebelumnya ini sempat dikatakan bahwa akan ada bantuan bagi para korban. Tidak hanya korban yang meninggal dunia, tapi juga korban yang mengalami luka, baik itu luka ringan, sedang maupun berat. Seluruh biaya pengobatan ini akan ditanggung oleh pemerintah. Lalu bagi korban yang ditinggalkan, informasi yang kami dapatkan, yaitu nantinya akan ada santunan yang diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Tadi kami juga sempat melihat bagaimana sebelum Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa datang, dari pihak pemerintah baik kota maupun provinsi sudah melakukan pendataan terhadap keluarga almarhum dan juga almarhumah. Lalu juga pendataan ini meliputi identitas pribadi seperti KTP, lalu juga nama dari ahli waris. Jadi pendataan itu sudah dilakukan. Namun untuk kapan rencana pemberian santunan tersebut, kami hingga saat ini masih belum mendapatkan informasinya. Sementara untuk korban luka, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk korban luka, seluruh biaya pengobatan ini akan ditanggung oleh pemerintah. Saudara berbicara mengenai kericuhan yang terjadi pada hari Minggu dini hari tadi, korban dari kasus ini tidak hanya warga biasa saja atau supporter, tapi juga ada polisi yang juga turut serta menjadi korban dalam kericuhan yang terjadi pada dini hari tadi. Suasana duka ini juga kemudian dirasakan oleh seluruh pihak yang ditinggalkan oleh anggota keluarganya pasca insiden pada dini hari tadi. Saudara yang Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah perbincangan antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan putra sematawayang almarhum dan juga almarhumah. Putra sematawayang almarhum dan juga almarhumah ini ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di usianya yang menginjak ke 11 tahun. Kika, Informasi, ya. apakah ada pendampingan dari pemerintah untuk memulihkan mental dari trauma dari putra korban, Kika? Rencananya demikian Ibrahim dan juga saudara terkait dengan upaya pendampingan ini juga akan dilakukan karena sang putra ini sendiri tadi sempat pada saat kejadian ini sempat melihat langsung, Alfian Syah ini sempat melihat langsung bagaimana kejadian tersebut di depan matanya, kedua orang tuanya meninggal dunia. Sehingga ia merasakan trauma yang begitu hebat. Hingga saat ini juga pihak keluarga mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak mudah memang untuk menghadapi rasa trauma tersebut. Sehingga nanti yang juga akan menjadi fokus utama selain juga kemudian bantuan berupa santunan, rencananya pemerintah juga akan melakukan pendampingan secara psikis terhadap Alfian Syah agar kemudian bisa sembuh dari trauma yang dia rasakan. Ibrahim. Kika, apakah Anda bisa mendengar sedikit apa yang disampaikan oleh Gubernur Khofifah pada keluarga yang saat ini tengah berlangsung, Kika? Kami berusaha untuk mendekat untuk mendengarkan. Saya mohon waktu sebentar untuk mendengarkan bagaimana persisnya apa yang disampaikan oleh Gubernur di dalam. Baik. Terima kasih, Kika. Nanti kita akan kembali ke Anda untuk mendengarkan juga apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
dan pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan akan menanggung seluruh biaya perawatan bagi korban yang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit dan juga akan memberikan santunan pada keluarga yang ditinggalkan oleh korban meninggal dunia, terutama untuk ahli waris. Dan di layar kaca adalah bagaimana keluarga dua korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, saudara. Itu yang menjadi perhatian bagaimana seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ia melihat langsung bagaimana peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Ini yang menjadi perhatian kita semua, menjadi perhatian bagi seluruh elemen masyarakat yang tentu kita semua mencintai sepak bola, tapi jangan sampai bisa menyebabkan hilangnya nyawa hanya demi sepak bola. Pemerintah tadi Menko PMK juga menyampaikan akibat peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang hingga saat ini ada tercatat 130 orang kehilangan nyawa dan ratusan lainnya terluka masih mendapatkan perawatan. Tentu yang sangat mendapatkan perawatan yang terluka parah, mereka berjuang untuk bisa segera pulih dari rasa sakit yang mereka alami. Tentunya tadi di dua rumah sakit, di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang dan juga di RSUD Kanjuruhan, di Rumah Sakit Kepanjen masih ada beberapa orang yang masih mendapatkan perawatan. Ini adalah visual dari rumah duka, dua korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebagian jenazah yang sudah teridentifikasi sudah dibawa pulang oleh keluarga, termasuk dua jenazah pasangan suami istri yang tadi sudah dimakamkan pada pukul 11 siang di Malang, Jawa Timur. Dan saat ini rumah duka dikunjungi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan juga jajaran dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang akan memberikan santunan kepada ahli waris korban. Ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Sore hari ini bahkan rencananya Kapolri dan juga Menpora menuju ke Stadion Kanjuruhan Malang untuk melihat bagaimana proses olah TKP yang saat ini masih tengah berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Kapolri mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo untuk mengusut tuntas peristiwa yang terjadi pada Sabtu malam di Stadion Kanjuruhan Malang, dan juga Menpora serta PSSI diminta untuk menghentikan sementara pertandingan sepak bola Liga Indonesia sampai ada evaluasi pengamanan pelaksanaan pertandingan. Saudara, Breaking News Kompas TV, kami jeda sejenak, nanti ada rekan saya Audrey Chandra. Tetap bersama kami.